Bapak, saudara-saudara, sebelum kita bersekutu dengan firman Allah, marilah kita terlebih dahulu memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 309 ayat 1. Biar ku tumbuh di batangmu. Biar ku tumbuh di batangmu, ya pokok anggur yang benar, supaya kau hidupkan daku menjadi ranting yang segar. Jika engkau beri berkat, aku berbuah yang lebat. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang menyertai saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Ibu, Bapa, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita sambut firman Allah, kabar baik untuk kita pada minggu ini. Tertulis dalam kitab Kejadian pasal 9 ayat 8 sampai dengan ayat ke-17. Demikianlah firman-Nya. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu, dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup dan yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya ia menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjianku yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Demikianlah firman Allah. Ibu, Bapak, saudara-saudara, baru saja Nuh dan keluarganya mengalami peristiwa yang paling mengerikan dalam sejarah kehidupan umat manusia di muka bumi ini, di mana segala makhluk hidup yang ada di bumi ini dimusnahkan dan dibinasakan Allah, kecuali Nuh bersama ketujuh anggota keluarganya dan segala jenis binatang berpasang-pasangan
di dalam perahu yang telah dibangun Nuh sebelumnya sesuai dengan perintah dan petunjuk Allah. Bahtera yang dibangun Nuh tersebut menjadi wadah yang menyelamatkan Nuh beserta keluarganya dan segala jenis binatang-binatang berpasang-pasangan dari air bah yang didatangkan Allah untuk memusnahkan segala yang hidup di muka bumi ini. Maka sesudah peristiwa tersebut yang baru dialami oleh Nuh beserta dengan keluarganya, di mana segala makhluk yang hidup telah lenyap oleh karena murka Allah. Namun di balik musibah atau pembinasaan tersebut terdapat celah pengampunan, karena melalui Nuh dan keluarganya Allah telah merancang pemulihan, pembaharuan dari segala makhluk hidup dan segala yang hidup di muka bumi ini. Mereka akan mengalami keselamatan yang dirancang oleh Allah sendiri sesudah musibah air bah tersebut. Akan tetapi Nuh beserta keluarganya tentu saja mengalami trauma. Ketika hujan datang, atau ketika petir datang, atau ketika gemuruh berbunyi di langit, tentu mereka akan menjadi trauma oleh karena mereka telah mengalami musibah tersebut. Apakah akan terjadi lagi air bah yang membumi hanguskan atau memusnahkan segala yang hidup tersebut? Maka tentu saja Nuh beserta keluarganya membutuhkan suatu jaminan. Bila mana Allah telah membuka celah pengampunan dan melalui Nuh Allah akan membaharui ciptaannya, Nuh membutuhkan bukti atau jaminan sehingga mereka tidak akan mengalami peristiwa yang sama kembali. Allah tentu mengetahui apa yang menjadi ketakutan dan kekhawatiran daripada Nuh beserta keluarganya. Maka Allah berjanji tidak akan memusnahkan segala yang hidup itu di atas bumi ini lagi melalui air bah. Dan untuk memberikan jaminan kepada Nuh dan beserta dengan keluarganya, Allah akan membuat suatu tanda, yaitu suatu yang dapat dilihat di atas langit, yaitu Allah telah membuat busur yang diletakkan di awan untuk mengingatkan perjanjian Allah dengan manusia, bahwa ketika busur itu telah tampak, maka hujan tidak akan memusnahkan segala yang hidup di atas bumi ini lagi. Tetapi sebaliknya Allah justru melibatkan manusia, melibatkan Nuh beserta keluarganya untuk menjadi bagian daripada keselamatan itu. Allah yang akan menyelamatkan manusia dan segala ciptaannya, maka Allah tidak lagi akan menghukum atau memusnahkan, tetapi manusia diajak untuk menjadi bagian daripada keselamatan itu sendiri.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sesudah air bah tersebut dan Allah membuat suatu tanda di awan, yaitu busur atau pelangi, untuk mengingatkan Allah supaya hujan air itu tidak lagi melenyapkan, memusnahkan segala yang hidup. Dari situ kita melihat, bukan berarti bahwa hujan tidak akan datang, atau bahwa gemuruh tidak akan berbunyi, atau petir tidak akan datang. Akan tetapi itu semua tidak lagi memusnahkan segala yang hidup. Karena apa? Karena Allah akan mengingat janjinya. Allah tidak lagi bumi hanguskan atau memusnahkan segala yang hidup di atas bumi ini, sekalipun manusia telah berdosa. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, bencana air bah, segala bunyi gemuruh adalah juga sebagai lambang apa yang selalu dialami, apa yang selalu terjadi dalam kehidupan kita umat manusia. Kasih Allah memang lebih besar daripada murkanya. Dan Allah tidak lagi memusnahkan manusia ciptaannya itu sekalipun di dalam dosa. Tetapi bukan berarti manusia akan menjadi lepas dari segala apa yang disebut sebagai ancaman, pergumulan, sebagai kesulitan. Seperti dikatakan, langit tidak akan pernah selalu biru. Allah tidak pernah menjanjikan hal sedemikian rupa. Akan terjadi juga hujan, akan terjadi juga badai. Demikian dan dalam kehidupan kita sebagai umat manusia di tengah-tengah dunia ini. Allah tidak akan pernah berjanji kepada kita bahwa Allah akan tidak pernah mengizinkan terjadinya musibah atau pergumulan dalam kehidupan kita. Akan tetapi Allah berjanji akan melibatkan kita ke dalam keselamatan yang telah dirancangkan oleh Allah. Karena itu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sehebat apapun pergumulan yang kita hadapi dalam kehidupan kita ini, seberat apapun persoalan yang menjadi ancaman bahkan dalam kehidupan kita ini, marilah kita mengingat bahwa Allah tidak akan pernah menjadikan peristiwa tersebut untuk membinasakan kita. Tetapi melalui atau lewat peristiwa-peristiwa tersebut adalah Allah mengajak kita untuk mencari bagian keselamatan yang sedang dirancangkan oleh Allah. Di mana kita menjadi manusia yang diberikan Allah mandat untuk memelihara, menjaga ekosistem, keindahan daripada segala sesuatu yang telah diciptakan oleh Allah itu butuh iman untuk menjaga kebaikan-kebaikan dalam kehidupan, dalam lingkungan kita. Sementara kita tentu saja sudah tahu kenapa Allah mendatangkan air bah, karena manusia itu semua telah jatuh ke dalam dosa. Rasul Paulus mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang benar. Semua telah berdosa, semua telah bercela. Maka dengan demikian di dalam keberdosaan kita sekarang Allah hadir. Bukan lagi untuk membinasakan kita, tetapi mengajak kita menjadi bagian daripada keselamatan yang dirancangkan oleh Allah.
melalui kehidupan kita yang dibaharui oleh Allah, sebagaimana langit dan bumi yang sudah dibinasakan Allah itu sekarang dibaharui melalui Nuh dan keluarganya. Maka sekarang kita juga harus mau dibaharui oleh Allah. Itulah jalan keselamatan itu. Untuk membawa kita kepada keselamatan yang penuh itu, maka kita harus mau dibaharui oleh Allah. Meninggalkan segala sesuatu yang mendatangkan murka Allah dari hidup kita. Meninggalkan segala sesuatu jalan kehidupan yang menjadi kegelapan di hadapan Allah. Yang membawa kita semakin terperosok ke dalam dosa. Itulah yang harus kita tinggalkan. Itu harus kita tinggalkan. Dan dengan demikianlah kita bagian daripada keselamatan yang telah dirancangkan oleh Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, marilah kita sambut keselamatan yang telah dirancangkan oleh Allah bagi kehidupan kita. Bahwa sesungguhnya kasih setia Allah itu, belas kasihannya lebih besar dari kemurkaannya atas segala dosa dan segala pelanggaran kita. Allah telah membuat suatu tanda busur di awan. Dengan demikian Allah mengingatkan sampai sekarang bahwa Ia setia. Maka kita juga diajak untuk setia, senantiasa hidup bersama-sama dan sesuai dengan kehendak Allah. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Berkatilah firman-Mu itu untuk kami pada saat ini. Ajar dan bimbinglah kami Tuhan untuk senantiasa mau dan seturut. Tuhan libatkan dalam keselamatan yang Engkau rancangkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Oleh karena betapa banyaknya Tuhan segala pelanggaran yang telah kami perbuat. Segala jalan kehidupan yang telah kami lalui penuh dengan kegelapan di hadapan-Mu ya Allah. Tetapi kami percaya kemurkaan-Mu itu tidak ada apa-apanya dibanding dengan kasih setia dan belas kasih-Mu untuk menyelamatkan kami. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa yang memberikan kepada kami keselamatan di dalam Yesus Kristus hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 369A ayat 1. Kau selalu dekat ya Tuhanku, di kancah pergumulan jalanku tak sesat karena Engkau temanku. Ta tangya koma peliata tu debata tapodu tapaseret bema harohata. Ali debata amanami na di banua ginjang horo haroruan ni salu silelehon nadinggan do nasa uli basa na mauli utus. Upasahatami masian na nelehon mitu hami pilihan nami tuho. Sejalo mega bewab na khusus di colom. Pasu meja laramoti asahu parhasia kami pilihan patibulun harajamu di tonga-tongan huriam do di portibion. Wahai maruhanai marhite-hite to di masalah mutadahami gudang ni sila lehon mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliyate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Asana nilehomi ondiro di pama aku osado hogogomi rodi seluruh ardaku upasa manami na di Banu Aginjang sahi pinar badia maguarum saroma harajon sesau malam roham di Banu Tongon songon na di Banu Aginjang leo matu hami sadun hanguluan siapa rise samarusa nami songon panisanami di dosa di dongan nomor dosa tu hami unang hami tu gotu pangujunan palua mahami sian pangago. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita tetap semangat menjaga protokol kesehatan penanganan COVID-19 Horas